Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai kalkulus. Ya, subbab yang akan kita bahas adalah integral fungsi rasional. Banyak orang yang bilang kalau belajar kalkulus itu sulit. Ya, tapi mari kita buktikan di sini bahwa belajar kalkulus itu mudah. Ya, namun sebelum itu silakan kalian subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa tetap eksis dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Baik, langsung kita saja mulai ya. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan fungsi rasional. Ya. Yang pertama adalah integran harus dalam bentuk rasional sejati. Seperti apa bentuk rasional sejati itu? Ini adalah contohnya bentuk rasional sejati. Yang pertama adalah 1 per x kuadrat plus 2x min 3. Yang kedua x kuadrat plus 1 per x kuadrat min x min 2. Yang ketiga adalah 2 per x kuadrat min 1. Ini adalah disebut dengan integran. Ya. Kenapa disebut bentuk rasional sejati? Karena pembilangnya ini, ya, yang bagian atas atau fx-nya ini, dia lebih kecil daripada penyebutnya, ya, yang paling bawah. Jadi yang paling atas lebih kecil dari nilai yang paling bawah, ya. Oke, kemudian langkah yang kedua yaitu dengan cara memfaktorkan penyebutnya, yaitu gx dari fungsi rasional, ya, dimana fx ini fx per gx sampai tidak bisa difaktorkan lagi nilai gx-nya. Seperti contohnya ini. 1 per x kuadrat min 3x plus 2. Ya, 1 adalah nilai fx-nya. Dan x kuadrat min 3x plus 2 adalah nilai gx-nya. Kemudian, x kuadrat min 3x plus 2 ini kita faktorkan. Bagaimana caranya? Yaitu kita membuat sebuah pemisalan. Ya, membuat pemisalan yang mana berapa dikali berapa supaya hasilnya ini adalah plus 2 dan berapa ditambah berapa supaya hasilnya ini min 3x. Ya, di sini kita coba untuk membuat, ya, x min 1 dengan x min 2. Kenapa x min 1 dengan x min 2? Karena kalau misalkan ini dikalikan, maka hasilnya akan sesuai dengan yang di soal, ya. X dikali x, x kuadrat. X dikali min 2, min 2x. Min 1 dikali x, min 1x. Min 1 dikali min 2 sama dengan positif 2. Sehingga didapat x kuadrat min 3x plus 2. Oke, kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Ya, pada langkah yang ketiga ini, nilai gx atau penyebutnya itu bisa berupa fungsi linear dengan bentuk gx sama dengan x min a dikali x min b dikali x min c dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi linear berulang, yaitu dengan bentuk gx sama dengan a min x pangkat n. Nah, perulangannya ini tergantung daripada nilai dari n tersebut, ya. Misalnya gx sama dengan x min a dikali x min a dikali x min a itu sampai ketemu nilai n-nya berapa. Ya, kalau misalkan ini contohnya berarti dia n-nya adalah 3. Oke. Untuk yang ketiganya, fungsi linear dan kuadrat dengan bentuk gx sama dengan x min a dikali ax kuadrat ditambah bx plus c, atau gx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c dikali dx kuadrat plus ex plus f dan seterusnya, ya. Atau bisa juga dengan bentuk gx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c pangkat n, ya, seperti yang tadi, ya. Kalau ada pangkat n berarti dia nanti fungsi linearnya ini bisa berulang, ya, sebanyak jumlah n. Oke,
Kemudian langkah yang keempat yaitu integran harus dalam bentuk penjumlahan n pecahan parsial sehingga integran dapat ditentukan integralnya dengan terlebih dahulu menentukan konstanta A1, A2, dan seterusnya, B1, B2, dan seterusnya. Seperti ini contohnya, fx per gx, A per AX1 plus B1 ditambah A2 per AX2, B2 ditambah dan seterusnya. Ya, ini disebut dengan penyebut kombinasi linear berbeda. Kemudian yang kedua, fx per gx sama dengan A1x plus B1 per A1x kuadrat plus B1x plus C1 ditambah A2x plus B per A2x kuadrat plus B2 plus C plus dan seterusnya ya. Ini disebut dengan penyebut kombinasi linear yang berulang. Kemudian yang ketiga, fx per gx A1 per AX plus B plus A2 per AX plus B kuadrat plus A3 per AX plus B pangkat 3 plus dan seterusnya ya. Ini disebut dengan penyebut kombinasi kuadrat yang berbeda. Kenapa disebut seperti ini? Karena dia memiliki masing-masing itu kuadratnya berbeda dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, kita langsung kepada contoh integral fungsi rasional sejati ya. Yang akan kita bahas di sini contohnya fungsi rasional sejati. Nanti untuk fungsi rasional tidak sejati, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, untuk contohnya adalah integral 2 per x kuadrat min 9 dx. Ya, kita tentukan dulu ini fungsi rasional sejati atau belum. Dan setelah kita lihat, ini sudah termasuk ke dalam fungsi rasional sejati. Kenapa demikian? Karena nilai pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebutnya. Ya, kalau kita sudah tahu ini fungsi rasional sejati, maka kita lanjut ke proses berikutnya yaitu dengan cara memfaktorkan. Ya, memfaktorkan nilai x kuadrat min 9 dengan cara ya kita buat pemisalan ya. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 9 ya. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 1 dan 9. Yang kedua adalah 3 dan 3. Oke, kita gunakan yang pertama 1 dan 9. Ini boleh min 1 dulu atau plus 1 dulu. Itu terserah ya. Kalian mau pakai yang mana. Boleh min 1 dengan plus 9 atau plus 1 dengan min 9. Kemudian yang kedua adalah min 3 dengan plus 3. Boleh dengan plus 3 atau min 3, silakan mau dibolak-balik itu nggak masalah ya. Kemudian kita hitung hasilnya. Untuk yang pertama 1 dan 9 hasilnya x kuadrat plus 9x min 9 min 9 ya. X kuadrat plus 9x min x min 9 sehingga didapat x kuadrat plus 8x min 9. Apakah ini hasilnya sesuai dengan yang disoal? Tidak. Maka kita lanjut ke pemisalan yang kedua ya. Kita hitung hasilnya menjadi x kuadrat plus 3x min 3x min 9. Ya, kita dapatkan x kuadrat plus 0x min 9. Ini sama dengan x kuadrat min 9. Ini sudah sesuai dengan yang ada di soal. Maka x min 3 dengan x plus 3 kita ambil ya. Kita ambil dan kita masukkan ke dalam soal sehingga didapat integral 2 per x min 3 dikali x plus 3 dx ya. Ini ya hasilnya. Kemudian kita rubah bentuknya menjadi integral a per x min 3 ditambah b per x plus 3 ya. Kemudian kita kalikan silang, a dikali x plus 3, b dikali x min 3. Kita dapatkan hasilnya integral a kali x plus 3 ditambah b kali x min 3 per x min 3 kali x plus 3 dx ya. Kita hitung a kali x, a kali 3, b kali x, b kali min 3 ya per x min 3 kali x plus 3 dx. Kemudian kita sederhanakan. Di situ yang memiliki variabel x kita gabungkan a plus b dikali x ditambah yang tidak memiliki variabel x kita juga gabungkan 3
kali A min B per X min 3 plus X plus 3 dx. Ya, dengan sifat kesamaan fungsi, maka dapat kita peroleh, ya, kita lihat yang memiliki variabel X, ya, adalah A plus B. Sedangkan yang di soal itu hanya angka 2, ya. Kita lihatnya di bagian atasnya aja atau pembilangnya saja, ya. Di soal adalah hanya 2, tidak ada angka yang memiliki variabel X. Sedangkan di yang setelah kita masukkan ke bentuk yang lain, ya, bentuk A dan B, maka kita dapat, ya, karena tidak ada yang memiliki variabel X, ya, sehingga nilainya adalah kosong. Maka kita dapatkan nilai A dan B sama dengan 0, ya. Kemudian kita lanjut, yang tidak memiliki variabel X, kita cek di soalnya, ada nggak? Ada. Berapa nilainya? 2, ya. Sehingga yang tidak memiliki variabel X nilainya sama dengan 2. Maka kita dapatkan 3A min 3B sama dengan 2, ya. Jadi kita sekarang sudah buat dua persamaan, ya. Yang pertama A plus B sama dengan 0, dan yang kedua 3A min 3B sama dengan 2. Kedua persamaan ini kita substitusikan, ya, sehingga bentuknya seperti ini, ya. A plus B sama dengan 0, 3A min 3B sama dengan 2. Nah, kita eliminasi. Nah, sebelum itu kita kalikan dulu, ya, supaya salah satunya ini bisa kita eliminasi, ya. Yang atas kita kali 3 dan yang bawah kita kali 1. Yang akan kita eliminasi adalah yang A-nya, sehingga didapat nilainya untuk yang atas menjadi 3A plus 3B sama dengan 0. Nah, untuk yang bawahnya tetap, ya, karena dikalikan 1, maka nilainya 3A min 3B sama dengan 2. Setelah itu kita kurangkan, 3 dikurang 3, 0, ya, habis. Terus kemudian 3B dikurangi min 3 sama dengan 6B. Kemudian 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya adalah min 1/3. Ya. Nilai B ini min 1/3 kita masukkan ke dalam, boleh yang pertama atau boleh yang kedua. Boleh B plus 1. Boleh A plus B sama dengan 0 atau 3A min 3B sama dengan 2. Nah, di sini saya mencoba masukkan ke yang bagian kedua, yaitu 3A min 3B sama dengan 2. Kita masukkan nilai B-nya, kita ganti dengan min 1/3, sehingga didapat 3A min 3 dikali min 1/3 sama dengan 2. 3A plus 1 sama dengan 2. 3A sama dengan 2 min 1, sehingga didapat nilai A-nya ini adalah 1/3, ya. Nilai A-nya 1/3 dan kita dapat nilai B-nya min 1/3. Setelah kita dapat nilai A dan nilai B, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang awal tadi, ya, yang ada A plus B-nya. Maka A per X min 3 ditambah B per X plus 3, kita ganti nilai A dan B-nya sehingga menjadi integral 1/3 per X min 3 ditambah min 1/3 per X plus 3 dx. Jangan lupa, ya, kalau masih ada integral kita harus ada dx-nya, ya. Nah, kemudian kita pecah masing-masingnya menjadi integral 1/3 per X min 3 dx plus integral min 1/3 per X plus 3 dx. Sehingga kita dapatkan 1/3 ln X min 3 ditambah min 1/3 ln X plus 3. Kenapa bisa menjadi ln? Ya, karena rumus awal atau rumus dasar daripada integral itu, ya, perlu diingat bahwa integral 1 per X sama dengan ln X, ya. Angka satunya kita ganti menjadi 1/3, menjadi 1/3 ln, X-nya kita ganti menjadi X min 3, ya, sehingga didapat 1/3 ln X min 3. Begitu juga dengan yang min 1/3, ya. Ya, min 1/3 pun sama, karena rumus dasarnya itu 1 per X sama dengan ln X,
maka min 1/3 ini kita menggantikan nilai 1, sehingga min 1/3 ln nilai x-nya kita ganti dengan x plus 3, sehingga didapat hasil akhirnya 1/3 ln x min 3 dikurangi 1/3 ln x plus 3. Oke, untuk contoh yang pertama ya, saya kira sampai di sini. Kita lanjut untuk yang contoh yang kedua ya. Yang kedua, kita masih membahas tentang fungsi rasional sejati dengan bentuk yang berbeda ya. Bentuknya adalah integral x min 11 per x pangkat 2 plus 3x min 4 ya, dx ya. Kita lihat ini sudah menjadi bentuk rasional sejati, jadi tidak perlu kita rubah lagi ya. Tidak perlu kita rubah, maka kita bisa lanjut untuk ke proses berikutnya, yaitu dengan memfaktorkan ya. Untuk memfaktorkan ini sama caranya, kita membuat sebuah pemisalan ya. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 4, dan berapa dikali berapa yang hasilnya berapa dikali berapa yang hasilnya min 4, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya plus 3x. Di sini ada dua kemungkinan ya, yang akan mendapatkan nilai min 4 itu bisa dengan 2 dan 2 atau 1 dan 4. Kita coba 2 dan 2 ya, dengan 1 dan 4. Untuk plus minusnya ini kalian boleh dibolak-balik ya, mau yang depannya 4 atau yang belakangnya 1 itu terserah ya, mau yang mana aja. Yang penting angkanya itu sama ya, yang bisa menghasilkan min 4 atau angka 4. Oke, untuk x min 2 dengan x plus 2 hasilnya yaitu x kuadrat plus 0x min 4. Ini masih belum sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian kita lanjut yang pemisalan kedua, didapat x kuadrat plus 3x min 4. Ini sudah sesuai dengan yang di soal, maka x min 1 dan x plus 4 ini kita jadikan sebagai faktorial dari x kuadrat plus 3x min 4 ya, sehingga kita dapatkan integral x min 11 sama dengan x min 1 dikali x plus 4 ya. Kemudian kita rubah bentuknya menjadi integral a per x min 1 ditambah b per x plus 4 dx ya. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita kalikan silang sehingga didapatkan integral a dikali x plus 4 ditambah b x min 1 per x min 1 kali x plus 4 dx ya. Kita kalikan a dengan x, a dengan 4, b dengan x, b dengan min 1 ya, sehingga kita dapatkan, kita cari yang memiliki variabel x kita gabungkan, dan tidak yang tidak memiliki variabel x juga kita gabungkan, sehingga didapat a plus b kali x ditambah 4a min b per x min 1 plus x plus 4 dx ya. Kemudian kita cari nih yang memiliki sifat kesamaan fungsi ya. Di sini yang memiliki variabel x dengan yang di soal ini ada yang sama ya. Yang di soal ada variabel x-nya, yang di a plus b juga ada variabel x-nya ya. Berapa nilainya? Yaitu yang memiliki variabel x nilainya adalah 1, karena x yang di soal ini adalah bernilai 1, sehingga didapat a plus b sama dengan 1. Kemudian yang tidak memiliki variabel x ya, kita lihat yang di soal adalah min 11 ya. Yang tidak memiliki variabel x nilainya adalah min 11, sehingga kita dapatkan 4a min b sama dengan min 11. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua persamaan ya, yaitu a plus b sama dengan 1 dengan 4a min b sama dengan min 11. Maka kita lanjut untuk proses substitusi ya. Kita masukkan a plus b sama dengan 1, 4a min b sama dengan min 11. Sebelum kita lakukan eliminasi, kita lihat dulu mana yang akan kita eliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi yang variabel a ya. Karena di sini
untuk yang pertama adalah cuma A aja, maka kita yang pertama ini kita kalikan dengan 4 dan yang kedua kita kalikan 1. Sehingga kita dapatkan nilainya untuk yang pertama 4A ditambah 4B sama dengan 4. Dan yang keduanya 4A min B sama dengan min 11. Kita eliminasi untuk yang bagian A. 4 dikurangi 4 sama dengan 0, berarti habis ya. Kemudian 4B dikurangi min B sama dengan 5B. Kemudian 4 dikurangi min 11 sama dengan 15. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Kemudian nilai B ini kita masukkan lagi ke dalam rumus awalnya, yaitu boleh kita masukkan ke A plus B atau 4A min B. Di sini saya masukkan ke A plus B ya. Kita masukkan A plus B sama dengan 1. Maka nilai B-nya kita ganti dengan 3. Sehingga didapatkan A plus 3 sama dengan 1. Sehingga A sama dengan 1 min 3. Didapatkan nilai A-nya adalah min 2. Nah, dari sini kita sudah memiliki nilai A dan B ya. Nilai A-nya adalah min 2 dan nilai B-nya adalah 3. Lalu kita kembali lagi ke rumus yang di awal, yaitu integral A per X min 1 ditambah B per X plus 4 dx. Nilai A dan B-nya kita gantikan dengan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu min 2 dan 3 ya. Sehingga kita dapatkan integral min 2 per X min 1 ditambah 3 per X plus 4 dx. Nah, kita pecah menjadi integral min 2 per X min 1 dx ditambah integral 3 per X plus 4 dx. Hasilnya adalah min 2 ln X min 1 ditambah 3 ln X plus 4. Kenapa bisa seperti ini hasilnya? Kita perlu ingat kembali yang tadi di awal untuk rumus dasar dari integral, bahwa X atau 1 per X maka nilainya adalah ln X ya. Angka satunya kita ganti dengan min 2 maka menjadi min 2 ln. Angka X-nya kita ganti dengan X min 1. Begitupun dengan yang 3 per X plus 4 ya. Satunya kita ganti 3 menjadi 3 ln dan X-nya kita ganti dengan X plus 4. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2 ln X plus 1, X min 1 ditambah 3 ln X plus 4. Oke, mungkin untuk contoh soalnya saya kira 2 sudah cukup ya untuk fungsi rasional sejati. Kalau kalian masih belum paham atau masih bingung, silahkan tuliskan di komentar di bagian mananya, nanti akan kita bahas lagi ya. Nanti saya akan berikan penjelasan kembali. Oke, terima kasih ya. Di sini saya akan memberikan oleh-oleh buat kalian. Kalian boleh coba-coba di rumah ya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama integral 3 per X kuadrat min 6X plus 8 dx. Dan yang kedua integral 3X min 2, 3X plus 2, integral 3X plus 2 per X kuadrat plus 16 dx. Caranya sama dengan yang tadi saya sampaikan ya. Silahkan dicoba. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.